Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas pertemuan 9 mata kuliah karakter building, yaitu membuat sebuah artikel yang bertemakan gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Handi Guna Prasetya, dengan NIM 122.172, kelas 12 3B 37. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu SDGs. Pengertian SDGs. SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti tujuan pembangunan berkelanjutan. Merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen Transforming Our World yang disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada tanggal 27 November 2015 yang diharapkan seluruh negara pemangku kepentingan bergabung bersama dalam aksi kemitraan global dalam mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah yang transformatif dan berkelanjutan demi lestarinya planet bumi. Tujuan dibentuknya SDGs. Sebanyak 17 tujuan fokus dalam pembangunan berkelanjutan, seluruhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan, yaitu mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sifat saling berhubungan dan terintegrasi dari setiap tujuan pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa maksud dari agenda baru ini dapat terrealisasi. Inilah ruang lingkup SDGs. Kita jelaskan satu persatu ya. Ruang lingkup SDGs adalah yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam akses air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh berkurangnya kesenjangan, yang ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ekosistem lautan, yang kelima ekosistem daratan, yang ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kita masuk ke materi. Tanpa kemiskinan. Kok pindah? Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup yang bermartabat. Indonesia merupakan negara yang berkembang dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi masalah yang tidak dapat dihindari. Kemiskinan terjadi di setiap negara, namun yang membedakan adalah tingkat proporsi dan kesulitan dalam mengatasinya. Negara maju mempunyai angka persentase kemiskinan yang lebih kecil daripada negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara maju mempunyai luas yang lebih kecil dan besarnya pendapatan nasional. Yang kedua adalah penyebab kemiskinan. Ada 4 penyebab kemiskinan, yaitu yang pertama penyebab individual, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin, atau lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Yang kedua, penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang ketiga adalah penyebab subbudaya
yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Yang kelima adalah penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Solusi yang ketiga, ya, kita masuk ke materi yang ketiga, solusi mengatasi masalah kemiskinan. Maka untuk mengatasi masalah kemiskinan, perlu adanya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus sadar akan pentingnya kepentingan umum dan mencintai negeri. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam merealisasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan jika kedua hal tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka kemiskinan akan ikut menurun dengan ratanya pendapatan di masyarakat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu isu keprihatinan bangsa Indonesia. Ada 6 isu yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia, antara lain korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah, dan konservasi satwa. Tema artikel yang saya pilih hari ini adalah tentang korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur dalam perbuatan korupsi memiliki 2 aspek, yaitu aspek individu, yaitu sikap tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup. Mengenal jenis-jenis korupsi. Kita masuk ke penjelasan yang B. Kita masuk yang ke C. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Yang keempat, korupsi terkait dengan perbuatan curang. Yang kelima, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Kita masuk ke materi D, penyebab terjadinya korupsi. Penyebab terjadinya korupsi antara lain hukuman yang ringan terhadap koruptor. Yang kedua, pengawasan yang kurang efektif. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang keempat, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kelima, penegakan hukum tidak berjalan semestinya. Yang keenam, budaya masyarakat yang mengakar. Yang ketujuh adalah tidak adanya keteladanan pemimpin. Kita masuk ke materi yang D, yang E, yaitu dampak korupsi. Dampak korupsi antara lain dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap sosial dan kemiskinan rakyat, runtuhnya otoritas pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegak hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak terhadap lingkungan. Kita masuk ke yang F, yaitu penanggulangan korupsi. Cara untuk menanggulangi korupsi antara lain adalah sebagai berikut. Berikan hukuman berat pada koruptor. Yang pertama. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang kedua,
manfaatkan teknologi dalam sistem, terus bangun pendidikan moral sejak kecil, tanamkan nilai religi secara intensif, dan supremasi hukum yang kuat. Kesimpulan. Dari kesimpulan semua materi yang saya bawakan hari ini yaitu, atau dari artikel yang saya bawakan yaitu, ketika kita tidak mampu menangani suatu isu keprihatinan bagi bangsa Indonesia, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan pengembangan lanjutan bagi negara. Maka akan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkembangan lanjutan bagi negara tercinta kita yaitu Indonesia. Terima kasih. Selesai. Terima kasih.